Logika dan alasan mendasar dari apa yang kita lihat dengan OPCW dan IAEA, serta yang kita saksikan pada tahun 90-an, pada dasarnya adalah untuk menciptakan narasi propaganda yang membenarkan sikap agresif dan perang dari Barat. Dan seperti yang Anda katakan, dan tentu saja ini adalah argumen Mearsheimer dalam Why Leaders Lie, di negara demokrasi liberal, justru terjadi lebih banyak kebohongan, karena harus diyakinkan bahwa negara mereka menuju hal yang penting. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan Dr. Pierce Robinson, seorang ilmuwan politik, mantan profesor di University of Sheffield, dan saat ini merupakan co-director dari Organization for Propaganda Studies, serta Direktur Riset di International Center for Smenlev Justice. Dr. Robinson menulis artikel yang sangat bagus di Substack tentang International Atomic Energy Agency, tindakannya di Iran, dan kesamaannya dengan OPCW sering disalahgunakan, serta secerca peran kebohongan melalui institusi atau propaganda perang proteins di institusi pihak ketiga. Propaganda through third-party institutions. This is what we want to discuss today. So, Dr. Robinson. Inilah yang ingin kita bahas hari ini. Jadi, Dr. Robinson, selamat datang. Senang bisa bersama Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Karena Anda sempat meneliti IAEA, meskipun keahlian utama Anda adalah di OPCW. Mungkin Anda bisa benar-benar membantu kami memberikan sedikit pencerahan. Karena yang kita lihat selama beberapa minggu terakhir adalah bagaimana institusi internasional ini, IAEA, yang berlokasi di Austria, yang netral, dan seharusnya menjadi penengah yang netral, pengawas segala hal, justru telah digunakan untuk menciptakan kasus propaganda perang melawan Putusran. Bisakah Anda menjelaskan untuk kami? Can you maybe lay that out for us? Ya, maksud saya untuk memulai dengan II dan isu-isu seputar Iran serta serangan terhadap Iran. Ya, kita berada pada tahap awal, di mana hal ini perlu diselidiki secara formal dan dari sudut pandang akademis. Namun tampaknya IAEA pada dasarnya telah terjebak dalam upaya propaganda berperang melawan Iran. Anda melihat pernyataan yang dikeluarkan oleh IAEA tentang ketidakpatuhan hanya dalam hitungan jam setelah serangan Israel terhadap negara tersebut. Tentu saja, ada juga latar belakang kontroversi seputar Palantir dan platform Mosaic yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi. Dan mungkin saja telah digunakan untuk memungkinkan IAEA mengeluarkan pernyataan ini yang secara kuat mengisyaratkan atau menyarankan adanya ketidakpatuhan dari pihak Iran. Jadi, dalam beberapa hal, terutama dengan waktu terjadinya, semua ini memiliki ciri khas dari sebuah badan pengawas besar dan utama, seperti yang Anda gambarkan, yang pada dasarnya terjebak dalam upaya propaganda untuk mendukung serangan terhadap Iran, dan pada kenyataannya merupakan operasi perubahan rezim yang sudah berlangsung lama terkait Iran. Dan bagi saya, jadi dalam pekerjaan saya, Anda tahu, saya telah bekerja secara ekstensif pada isu OPCW, yaitu Organisasi Pelarangan Senjata Kimia, yang jika IAEA adalah pengawas nuklir, maka ini adalah pengawas senjata kimia. Dan Anda tahu, OPCW telah terlibat selama tahun tuduhan penggunaan senjata kimia di Suriah. Dan Anda tahu, sekarang kita memiliki banyak bukti yang mendokumentasikan manipulasi dan pada dasarnya korupsi di sebagian organisasi itu untuk menyalahkan pemerintah Suriah terkait dugaan serangan senjata kimia dan benar-benar sejalan dengan operasi perubahan rezim yang lebih luas terhadap Suriah. Yang tentu saja kini telah berhasil karena pemerintah Suriah jatuh pada Desember 2024 untuk menggulingkan negara itu. Jadi, terkait dengan apa yang baru saja kita lihat dengan Iran dan IAEA, ini jelas sesuai dengan apa yang kita ketahui, dan kita bisa membahas beberapa detail tentang OPCW dalam beberapa menit. Tapi ini sesuai dengan apa yang kita ketahui tentang OPCW. Namun tentu saja, ini juga sesuai dengan latar belakang yang lebih luas lagi, kembali ke invasi Irak pada 2003, dan bahkan sebelum itu, dengan peran UNSCOM dan UNMOVIC di Irak,
serta inspeksi senjata dan sebagainya. Dan di situ Anda melihat pola yang serupa pada dasar di mana organisasi-organisasi ini digunakan, dimanipulasi, dan jika mereka tidak membiarkan diri mereka dimanipulasi, mereka menjadi terpinggirkan dan seterusnya. Namun pada intinya, mereka beroperasi dalam konteks di mana mereka sangat berperan atas perintah kepentingan kebijakan luar negeri Barat. Jadi, Anda tahu dan saya akan mengakhiri ringkasan di sini. Ini adalah latar belakang besar dan pola atau pola kerangka kerja yang sekarang bisa kita lihat di mana organisasi-organisasi ini yang tentu saja didirikan untuk menjaga perdamaian internasional dan sebagainya, justru telah diselewengkan demi kepentingan dalam hal ini operasi perubahan rezim Barat di sistem internasional. Dan tentu saja ini menjadi masalah besar, karena institusi-institusi ini secara efektif berfungsi sebagai propaganda untuk perang. Memang begitu. Propaganda for war. They do, and they are supposed to do. Dan seharusnya mereka melakukan hal yang sebaliknya, bukan? Mereka seharusnya ada di sana untuk mencegah terjadinya eskalasi. Namun sekarang kita melihat bagaimana mereka secara sistematis selama beberapa dekade terakhir telah digunakan. Tapi bisakah Anda menelusuri hal ini ke belakang? Maksud saya, pergi ke OPCW adalah hal yang jelas untuk dilakukan. Tapi Anda juga mengatakan, ada pendahulunya. Sejak Hamsreda took the pokong Afghanistan ini for equality perubahan rezim. In order to get to the regime change operations. Well, I'm sure that I'll be criticized by. Ya, saya yakin saya akan dikritik oleh beberapa teman dan kolega saya karena tidak menelusuri cukup jauh ke masa lalu tentang kapan proses manipulasi organisasi internasional ini dimulai. Maksud saya, salah satu cara melihat hal ini adalah dengan menerapkan teori hubungan internasional dasar, bukan? Kita punya interpretasi liberal terhadap sistem internasional, atau interpretasi institusionalis yang memandang atau berargumen bahwa sampai batas tertentu organisasi semacam ini cukup otonom atau otonom sampai tingkat tertentu, dan dapat menjalankan peran yang seharusnya mereka jalankan. Tapi tentu saja, para realis sama sekali tidak pernah mempercayai hal itu. Kaum realis selalu berpendapat bahwa organisasi internasional hanyalah kedok bagi real politik pada akhirnya. Dan memang selalu seperti itu. Tanpa harus terjebak dalam sejarah panjang dan mendalam tentang pembentukan perserikatan bangsa-bangsa dan seterusnya, saya rasa dalam hal penggunaan dan penyalahgunaan yang sangat jelas terhadap lembaga pengawas senjata terlarang, Anda bisa melihat kembali ke Irak pada tahun 1991, operasi Badai Gurun atas invasi Kuwait. Setelah itu tentu saja, ada resolusi PBB yang mewajibkan Irak melucuti program senjata kimia, biologi, dan nuklirnya, dan sebagainya. UNSCOM adalah organisasi PBB yang dibentuk para inspektur senjata. Dan tentu saja Scott Ritter yang terkenal itu adalah bagian dari UNSCOM pada berbagai tahap. Scott Ritter was part of UNSCOM for various phases. And throughout the 90s, it became increasingly... Sepanjang tahun 90-an, semakin jelas bahwa di satu sisi ada otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menegaskan bahwa Irak harus mematuhi, harus melucuti senjatanya, dan seterusnya setelah Perang Teluk Ma. Dan sebenarnya, sepanjang tahun 1990-an, semakin jelas setidaknya bagi orang Irak dan kemudian bagi beberapa pengamat, dan saya pikir Scott Ritter mengemukakan argumen ini, bahwa sebenarnya UNSCOM juga tidak hanya memeriksa verifikasi, memastikan bahwa senjata biologis, kimia, dan nuklir dihancurkan. UNSCOM juga mengumpulkan intelijen dan meneruskan intelijen itu ke CIA, atau bahkan orang yang terlibat dalam operasi tersebut adalah anggota CIA. Pada dasarnya, UNSCOM menyediakan intelijen yang akan digunakan sebagai bagian dari perang perubahan rezim, mengidentifikasi target-target yang akan diserang di Irak. Dan hal itu semakin jelas selama tahun 1990-an. Hal kedua adalah gagasan bahwa apapun yang dilakukan Irak untuk menunjukkan kepatuhan, masalah baru atau kesalahan dalam laporan dan sebagainya, akan diidentifikasi dan digunakan untuk disampaikan ke Dewan Keamanan PBB dengan mengatakan, lihat, Irak tidak patuh, kita perlu mempertahankan sanksi. Jadi, pencarian senjata pemusnah massal yang terus-menerus ini, dengan Irak selalu mengatakan, lihat, kami sudah menyingkirkan semuanya.
kami tidak memproduksi barang-barang ini lagi. Lalu para inspektur menemukan bukti-bukti kecil dan sebagainya untuk menunjukkan bahwa ya ada indikasi ketidakpatuhan di sini. Semua itu hanya digunakan untuk mempertahankan sanksi yang lebih luas terhadap Irak. Jadi Anda bisa melihat bagaimana strategi ini pada akhirnya dirancang hanya untuk mempertahankan tekanan terhadap Irak. Dan itu berlangsung sepanjang tahun 1990-an. Sampai para inspektur ditarik kembali ketika Clinton melakukan pengeboman pada tahun 1998. Kemudian mereka ditarik sebelum masuk lagi menjelang Perang Irak, di mana seluruh siklus itu dimulai lagi, dengan Hans Blix tentu saja, memimpin inspeksi. Dan sekali lagi, Amerika menekan untuk mendapatkan konfirmasi atas intelijen mereka bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal. Jadi saya pikir itu adalah titik awal yang baik untuk memahami bagaimana kita sampai pada situasi sekarang, di tahun 2003, dalam hal beberapa korupsi, manipulasi, dan penggunaan yang cukup jelas dan terdokumentasi dengan baik, dalam hal ini inspeksi senjata PBB, untuk melayani dalam hal ini kepentingan strategis AS terhadap Irak. Ya, dan seperti yang baru saja kamu katakan, tekanan terus-menerus untuk benar-benar menghasilkan bukti sesuai dengan apa yang diinginkan Amerika Serikat sebagai bukti, dan untuk digunakan secara publik. Itu berpuncak pada kalimat terkenal dan bodoh dari Donald Rumsfeld. Tidak adanya bukti bukan berarti bukti tidak ada. Itu sendiri adalah kekeliruan logika. Tapi itulah puncak yang mereka jadikan dasar klaim. Kami punya bukti senjata pemusnah massal. Yang kemudian, tentu saja, benar-benar sepenuhnya, 100% dibongkar. Dan sekarang, tidak ada lagi pertanyaan tentang itu, kan? Saya juga ingin menyebutkan soal diketahui yang diketahui dan seterusnya yang dia ciptakan. Diketahui yang diketahui dan tidak diketahui yang diketahui, bla bla bla. Tapi, semua ini kamu tahu, adalah piramida propaganda yang terus-menerus. Dan sebagian besar dari itu dibangun di atas lapisan tebal hasil kerja sebelumnya, melalui institusi-institusi ini. Dan saya pikir OPCW juga merupakan contoh utama. Bisakah kamu mungkin menjelaskan lagi tentang apa sebenarnya skandal itu? Karena soal WMD sudah sangat dikenal, sedangkan OPCW tidak begitu. Ya, maksud saya tentu saja. Saya pikir Anda benar sekali. Saya rasa sudah sangat jelas, bahkan dari sudut pandang akademis, bahwa intelijen senjata pemusnah massal telah dimanipulasi dan sebagainya. Tidak ada senjata di sana, dan seterusnya. Jadi Anda mulai memahami bagaimana permainan ini dijalankan terkait dengan Blix dan sebagainya. Tapi tentu saja juga menjelang invasi Irak, dan ini menjadi pengantar ke OPCW, Joseph Bustani, yang merupakan Direktur Jenderal pertama OPC Bawul, dipaksa turun dari jabatannya, pada dasarnya atas permintaan John Bolton. Dan saya percaya bahwa Joseph Bustani bahkan mengklaim bahwa John Bolton mengisyaratkan kepadanya bahwa kami tahu di mana anak-anak Anda tinggal di New York. Jadi itu jelas merupakan ancaman kepada Joseph Bustani. Dia dipaksa keluar dari OPCW, terutama karena dia tidak mengikuti klaim intelijen Amerika tentang senjata kimia Irak dan sebagainya. Jadi dia dipaksa keluar. Dia berhasil memenangkan penyelidikan atau pengaduan dari Organisasi Perburuhan Internasional terhadap AS setelahnya. Jadi, dia secara tidak adil dipaksa mundur dari posisinya sebagai Direktur Jenderal. Tapi itu adalah sedikit indikator dari apa yang kemudian akan terjadi. Dengan OPCW bergerak maju ke tahun 2011-2012, di mana dimulainya perang pergantian rezim terhadap pemerintah Suriah, dan di latar belakang musim semi Arab, yang juga merupakan serangkaian fenomena yang sangat dipertanyakan, seperti yang Anda ketahui. Namun, pada dasarnya saat itu ada upaya untuk menggulingkan pemerintah Suriah, dan kemudian, seiring waktu terjadi peningkatan tuduhan penggunaan senjata kimia. Ini sebenarnya dimulai cukup awal, pada tahun 2012, dan serangan awal yang paling menonjol adalah di Homs. Sebab ini hari Regaswar, Instapru 27 dipresentasikan dan dijual sebagai sebuah steroid non-sanggup. Mas mabagang fubut wimir straith, itu time is boost nothing. But it quickly became apparent this wasn't the case at all.
And even the US State Department backed away. Bahkan Departemen Luar Negeri AS pun mundur dari klaim tersebut, dengan mengatakan bahwa tampaknya orang-orang telah salah mengira gas pengendali huru-hara dan sebagainya sebagai sarin dan sejenisnya. Namun kemudian tentu saja, pada tahun 2013, terjadi serangan massal di Ghouta yang menimbulkan banyak korban, yang semuanya terjadi dalam konteks di mana pemerintahan Obama mengeluarkan garis merah kepada pemerintah Suriah dengan mengatakan bahwa setiap penggunaan senjata kimia akan menjadi pembenaran bagi AS untuk melancarkan serangan besar-besaran ke Suriah. Itu terjadi pada tahun 2013. Saya tidak ingin terlalu jauh membahas kontroversi seputar hal itu. Seymour Hersh langsung berpendapat bahwa serangan tersebut dilakukan oleh kelompok oposisi. Bukti dari kontak-kontaknya menunjukkan bahwa jejak sarin tersebut sebenarnya bukan berasal dari persediaan pemerintah Suriah. Mereka berasal dari kelompok oposisi. Selain itu, ada semacam bukti tidak langsung sekitar Agustus 2017. Pemerintah Suriah sebenarnya telah mengundang Perserikatan Bangsa-Bangsa dan OPCW untuk menyelidiki serangan terhadap tentara mereka sendiri. Pada Maret 2013, tepat sehari setelah serangan sarin terhadap tentara mereka sendiri, mereka langsung mendatangi Sekretaris Jenderal PBB dan berkata, "Lihat, tentara kami telah diserang." Sepertinya ini agen saraf. Kami ingin datang dan menyelidiki. Kemudian, ketika tim OPCW PBB dimintai pada Agustus 19, hanya dalam waktu sekitar seminggu setelah tiba di Damaskus, terlebih serangan roket sarin di pinggir diskus, dapat depan mata para inspektur senjata PBB OAN. Jadi orang diminta untuk percaya bahwa Assad, setelah mengundang tim PBB OPCW untuk menyelidiki serangan terhadap tentaranya sendiri, kemudian memilih untuk meluncurkan serangan sarin massal di Damaskus tepat di depan para inspektur senjata PBB OPCW, yang jelas merupakan hal yang tidak masuk akal. Tapi peristiwa itu terjadi, lalu muncul tekanan agar Obama ikut campur. Akhirnya, Rusia menengahi kesepakatan dengan pemerintah Suriah dengan mengatakan, "Lihat, mungkin cara terbaik yang keluar dari situasi ini. Bahkan, jika tidak dapat memiliki jawab atas serangan ini, health rating educated, elos terai ditubon konvensi senjata kimia." Dan itulah yang di Suriah. Jadi itulah yang terjadi. Suriah menyerahkan seluruh persediaan sarin miliknya, yang pada dasarnya merupakan persediaan strategis yang dirancang untuk menghadapi ancaman nuklir Israel. Maka Suriah pun bergabung dengan CWC, Konvensi Senjata Kimia, dan dilakukan pengawasan terhadap pembongkaran serta penghancuran semua misil dan stok sarin miliknya, dan seterusnya. Program tersebut berakhir pada tahun 2013. Lalu pada tahun 2014, tiba-tiba muncul tuduhan bahwa tabung gas klorin dijatuhkan dari helikopter ke penduduk. Dan pemerintah Suriah, setelah bergabung dan menyerahkan stok sarin canggihnya, kini disebut-sebut mulai menjatuhkan tabung gas klorin dari helikopter. Jenis gas yang biasa ada di kolam renang misalnya, bahan yang biasa digunakan di kolam renang. Dan disitulah OPCW benar-benar mulai terlibat, karena mereka kemudian diberi tugas untuk menanggapi tuduhan bahwa pemerintah Suriah tiba-tiba memutuskan untuk mulai menjatuhkan tabung gas klorin. Mereka membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai misi pencari fakta, yang pada dasarnya adalah tim-tim yang dikirim untuk menyelidiki dugaan serangan. Hal ini berlangsung selama bertahun-tahun, dari 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, ini dipebati. Dan inilah, saya sadar waktu prestas, di sini observatuan orpeti dimulai, dan aham cukup jelas. Misi pencari fakta yang dibentuk tidak beroperasi dalam kerangka konvensi senjata kimia. Misi pencari fakta tersebut tidak diawasi oleh divisi ilmiah OPCW. Jadi misalnya, divisi verifikasi tidak memiliki pengawasan atau keterlibatan dalam misi pencari fakta. Semua misi itu dikendalikan langsung dari kantor Direktur Jenderal.
Jadi pada dasarnya ada kendali birokratis atau politis terhadap misi pencari fakta yang dikirim untuk menyelidiki dugaan serangan tersebut. Tidak ada pengawasan atau manajemen ilmiah yang memadai dari kantor Direktur Jenderal. Dan tentu saja seiring waktu, kantor Direktur Jenderal diisi oleh seseorang yang memegang posisi sing di kantor itu. Kemudian, posisi tersebut diisi oleh Sebastian Braha. It was then staffed by Sebastian Braha, and both of those individuals, Sebastian Braha is a career diplomat. Kedua individu tersebut, Sebastian Braha adalah diplomat karier dari Prancis dan Robert Fairweather adalah diplomat karier dari Inggris. Jadi, Anda memiliki orang-orang yang pada dasarnya terkait dengan negara-negara yang menjadi pihak bertikai dalam perang melawan Suriah. Baik Prancis maupun Inggris misalnya terlibat dalam pengeboman di Suriah dan sebagainya. Itulah inti dari masalah pada misi pencari fakta yang dikirim ke sana. Baru pada tahun 2015, masalah yang ditimbulkan dalam hal distorsi investigasi menjadi benar-benar transparan. Pada tahun 2018, terjadi dugaan serangan kimia di Duma, sebuah pinggiran kota Damaskus. Singkat ceritanya, pada akhirnya dua ilmuwan yang terlibat dalam investigasi tersebut secara efektif membocorkan informasi, mengungkapkan bahwa investigasi itu telah dikorupsi untuk menyalahkan pemerintah Suriah. Dan hal ini terungkap melalui dokumen yang bocor pada tahun 2019. Ada kesaksian dari seorang pejabat OPCW kepada sebuah panel di Brussels yang merinci apa yang sebenarnya terjadi. Namun, mungkin contoh paling jelas dan paling awal dari korupsi dalam investigasi dugaan serangan di Doma adalah laporan awal yang dibuat dan ditulis oleh Brendan Whelan, salah satu inspektur paling berpengalaman di OPCW. Laporan awal tentang Doma pada dasarnya menyatakan, jika dibaca di antara baris-barisnya, ada sesuatu yang tidak beres. Tabung-tabung yang seharusnya dijatuhkan dari helikopter dan menembus atap tidak menunjukkan kerusakan yang cukup untuk memastikan bahwa itu memang terjadi. 43 warga sipil yang tewas di sebuah gedung akibat serangan ini juga tampaknya tidak meninggal karena keracunan gas klorin. Gejala mereka tidak sesuai dengan itu. Jadi, laporan pertama ini memunculkan berbagai masalah seperti itu, yang pada dasarnya menggambarkan bahwa sebenarnya ini mungkin saja serangan yang direkayasa. Jika warga sipil tidak meninggal karena klorin, dan jika tabung-tabung itu tidak dijatuhkan dari helikopter misalnya, maka ada sesuatu yang lain terjadi, bukan serangan dari pemerintah Suriah. Nah, laporannya yang telah disetujui oleh seluruh tim yang pergi ke Doma, diam-diam diubah pada menit-menit terakhir oleh seseorang, yang identitasnya masih belum kita ketahui, meskipun kita punya dugaan, untuk menghilangkan semua keraguan tersebut. Dan pada dasarnya, menyiratkan bahwa pemerintah Suriah telah menjatuhkan gas klorin di Duma. Dan inilah pada dasarnya awal dari keretakan internal di dalam OPCW. Ketika Brendan Whelan, setelah menemukan bahwa laporan tersebut telah diubah dan dimanipulasi oleh seseorang, pada dasarnya mengajukan protes internal. Dokumen-dokumen itu sekarang sudah ada di ranah publik. Jadi yang terjadi di sana adalah, untuk kembali ke awal pembahasan kita tentang FFM, ada sebuah investigasi yang sedang dilakukan, tim menulis laporan awal, bukan laporan akhir. Laporan awal yang mengangkat banyak pertanyaan serius. Lalu seseorang datang, mengambil laporan itu, menulis ulang, dan kemudian mencoba mempublikasikannya, menciptakan fait accompli, sehingga tim, laporannya sudah keluar dan sekarang tidak ada yang bisa kami lakukan. Dan itulah awal dari semacam korupsi di dalam atau korupsi terhadap investigasi Duma. Dan seperti yang Anda tahu, hal itu terus berlanjut dari sana. Sudah bertahun-tahun saya bekerja bersama Hans von Sponeck, Jose Bustani, dan Richard Falk, mewakili para pelapor pelanggaran di OPCW. Ini sedang dibahas di tingkat Dewan Keamanan PBB, juga sedang dibahas di dalam OPCW. Dan saat ini, pada dasarnya terjadi kebuntuan antara Amerika, Prancis, dan Estados Constituidos OPCW, Inggris, Rusia, dan Kemenu. Setiap flat pertanyaan selini jual selain jual. Ebis kita gambaran kita yang jelas dengan investigasi manipulasi.
the investigations were manipulated. You have political control of the investigations. Anda memiliki kendali politik atas investigasi. Dan ketika para inspektur mulai menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan narasi yang ingin Anda pertahankan, Anda harus mengubah laporan mereka. Dalam kasus ini, ketika para pelapor secara efektif mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, responsnya tentu saja bukan yang seharusnya menjadi respons yang masuk akal untuk mengatakan, oke, jadi ada anggota utama tim yang mempertanyakan manipulasi. Mari kita lakukan investigasi yang layak. Apa yang kemudian dilakukan OPCW, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Fernando Arias, adalah mencemarkan nama baik dan mengutuk para pelapor, para ilmuwan, dan sebagainya. Dan dia terus melakukan itu hingga hari ini dan seterusnya. Jadi Anda bisa melihat bahwa OPCW terjebak dalam narasi propaganda terkait senjata kimia di Suriah. Para inspektur berusaha menjalankan tugas mereka, dan ketika mereka berhasil mendekati kebenaran, mereka kemudian dibungkam. Laporan mereka disisihkan, dan kemudian mereka sendiri difitnah atas perintah dalam hal ini, Direktur Jenderal OPCW. Jadi dia terlibat dalam upaya menutupi kasus Duma dan Suriah. Wang Juij in Seperspoorworth, N2MX, and Seau Spew, Race. Squeezed into sort of 10 minutes or so. Yeah, and no, you have to give the Ya, dan kamu harus memberikan latar belakang historisnya. Karena itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari semuanya, kan? Seluruh permainannya adalah menciptakan sebuah narasi yang begitu kompleks dan sulit, sehingga kamu benar-benar membutuhkan misi pencari fakta, agar kamu kemudian bisa mulai memanipulasi hasilnya, kan? Dan kamu bisa terlibat dalam penulisan sejarah yang kamu butuhkan, agar bisa mengarah pada intervensi sebagai satu-satunya hal yang masuk akal, dan juga seperti hal yang baik untuk dilakukan, kan? Hal yang secara moral benar untuk dilakukan adalah memulai kampanye pengeboman besar-besaran di Suriah. Dan kamu bisa melihat bagaimana OPCW dan sebagainya juga digunakan oleh para elang di AS untuk berargumen bahwa Obama telah menetapkan garis merah, dan kemudian dia tidak menindaklanjutinya. Sial, kita begitu lemah. Oh, begitu lemah, begitu lemah. Kamu justru memungkinkan lebih banyak kejahatan perang seperti ini, yang kemudian memicu kegilaan ini. Dan disinilah menurut saya sangat penting juga untuk membahas keterkaitan antara propaganda dan rekayasa peristiwa. Maksud saya, peristiwa-peristiwa ini direkayasa untuk membenarkan sesuatu kepada masyarakat umum. Atau apakah kamu melihat alasan lain? Jadi saya melihat nilai propaganda sebagai alasan utama, karena dalam masyarakat liberal, kita terus-menerus perlu menjelaskan mengapa kita harus pergi dan mengebom rumah orang lain hingga hancur lebur beserta orang-orang di dalamnya, bukan? Karena kita punya dorongan untuk melihat diri kita sebagai pihak yang baik. Kita harus menjadi pihak yang baik. Oleh karena itu, kita harus menangkap pihak jahat dengan tangan besi. Apakah itu satu-satunya alasan mengapa ini terjadi? Atau ada isu lain yang juga berperan? Menurut saya, cara Anda menggambarkannya sudah sangat tepat. Bagaimana cara terbaik untuk menjelaskannya? Logika dan alasan mendasar dari apa yang kita lihat dengan OPCW dan IAEA, serta apa yang kita saksikan pada tahun 1990-an, pada dasarnya adalah untuk menciptakan narasi propaganda yang membenarkan sikap agresif dan perang dari Barat. Dan seperti yang Anda katakan, dan tentu saja, ini adalah argumen Mearsheimer dalam Why Leaders Lie. Di negara demokrasi liberal, justru terjadi lebih banyak kebohongan karena masyarakat harus diyakinkan bahwa negara mereka melakukan yang benar. Jadi para pemimpin Barat sangat termotivasi untuk melakukan penipuan dan berbohong, tidak seperti negara-negara otoriter dan sebagainya. Begitulah argumennya. Maka hal ini menjadi bagian besar dari cara demokrasi Barat mempertahankan, seperti yang Anda katakan, rasa legitimasi moral dan superioritas. Kita adalah pihak yang baik, mereka yang jahat. Kita mengikuti norma internasional, mereka tidak. Dan dalam kerangka itu, jika Anda kemudian bisa menyebarkan kebohongan bahwa pihak jahat menggunakan senjata kimia, senjata nuklir, dan sebagainya, itu menjadi retorika yang sangat kuat dan melegitimasi bagi masyarakat Anda sendiri.
serta memungkinkan Anda untuk melakukan perang perubahan rezim yang pada dasarnya agresif, dan seterusnya. Dan saya pikir itulah alasan utamanya, untuk mempertahankan tampilan legitimasi dan superioritas moral dan sebagainya. Saat kita terlibat dalam perang-perang perubahan rezim yang sudah berlangsung lama dan yang kita ketahui dari Wesley Clark serta banyak dokumen lain, bahwa semua ini sudah direncanakan sejak tahun 1990-an dan seterusnya. Jadi itu adalah komponen yang sangat penting. Tapi ini bukan hanya soal publik. Saya rasa ini juga tentang menggalang opini global. Karena kita bisa melihat hal ini terjadi di OPCW, di konferensi negara-negara pihak misalnya. Kita juga melihatnya di Dewan Keamanan PBB, di Majelis Umum, ketika isu-isu ini muncul. Barat juga berusaha memberitahu dunia bahwa inilah negara-negara jahat dan inilah negara-negara baik. These are the bad states, these are the good states. If you want to be with us, you need to align against. Jika Anda ingin bersama kami, Anda harus berpihak melawan Tiongkok, Rusia, Iran. Dan sebenarnya, semua negara itu muncul dalam kontroversi OPCW. Rusia telah dituduh terlibat dalam kebohongan pemerintah Suriah terkait dugaan senjata kimia dan sebagainya. Iran selalu mengkritik apa yang dilakukan terhadap para inspektur OPCW yang membocorkan informasi dan lain-lain. Namun semua negara ini harus diidentifikasi sebagai negara pesaing musuh di hadapan audiens global. Dan seterusnya. Jadi ketika mereka mencoba memain besar dalam sistem internasional, misalnya India atau Brasil, saya pikir ini adalah permainannya. Propaganda mendukung pertarungan dan wacana semacam itu dalam upaya mendorong dan membujuk negara-negara kuat agar mendukung posisi kita dalam setiap konflik tertentu. Dengan tergesa-gesa dan benang merah, kita melihat pola yang sama terjadi di Ukraina. Tentu saja, karena OPCW digunakan untuk menuduh Federasi Rusia menggunakan, dalam kasus ini pelanggaran konvensi senjata kimia, tapi bukan sarin atau klorin. Melainkan, saya rasa, gas pengendali massa yang menjadi fokus OPCW kali ini. Namun tentu saja, ini adalah bagian dari pertarungan yang lebih luas bagi Barat untuk memenangkan hati dan pikiran terkait Ukraina, Rusia, dan seterusnya. Lagi-lagi dengan menggunakan teknik yang sama. Jadi menurut saya, audiensnya beragam, baik global, para diplomat, dan sebagainya, serta opini publik dunia. Tetapi juga, yang sangat penting, penduduk di dalam negeri, yang harus mereka jaga agar tetap tertipu atau sepenuhnya mendukung perang-perang yang sedang dijalankan. Ya, melakukan propaganda di dalam negeri, melakukan propaganda di luar negeri. Tapi seberapa besar faktor misalnya, alasan militer yang lebih langsung, atau alasan kekuatan politik? Karena seperti yang Anda sebutkan, OPCW juga digunakan untuk memata-matai Suriah dan mencari target. Dan sekarang kita punya indikasi bahwa IAEA melakukan hal yang sangat mirip untuk AS terkait instalasi di Iran, bukan? Jadi Anda bisa menggunakannya untuk intelijen. Dan kemudian Anda juga bisa, entahlah, menggunakannya untuk menyerang pihak lain secara langsung. Dan Anda bisa menggunakannya untuk meyakinkan pihak lain agar lengah, bukan? Dan pada dasarnya, bahkan menyingkirkan beberapa senjata yang, jika keadaan memaksa, sebenarnya bisa menyelamatkan mereka, bukan? Jadi Anda punya beberapa sangat-sangat nyaman memiliki alat-alat implementasi kekuasaan seperti ini, bukan? Ya, maksud saya pikir itu poin yang sangat bagus. Maksud saya dalam satu sisi, ketika saya berbicara tentang propaganda, propaganda bukan hanya soal memenangkan hati dan pikiran, dalam arti yang murni diskursif. Propaganda selalu tentang mencoba memengaruhi dunia nyata. Jadi narasi propaganda, apakah itu tentang Irak, Suriah, atau Iran, adalah tentang menjaga dukungan populasi, agar Anda kemudian bisa menyerang negara tersebut, agar Anda bisa melakukan tindakan di dunia nyata. Nah, seperti yang baru saja Anda tunjukkan dengan tepat, Anda bisa melihat ini dengan jelas pada IAEA, bahwa ada hubungan langsung di mana Anda bisa menggunakan informasi yang Anda kumpulkan. Misi pencari fakta, mungkin, terutama dalam kasus UNSCOM, telah digunakan untuk memata-matai. Tentu saja kita punya bukti tentang IAEA dan sebagainya. Dan itu memiliki kegunaan militer langsung dan seterusnya. Tujuh lengths ada komponen itsting. I think there's also,
Saya rasa ada juga pemahaman bahwa ini pada dasarnya adalah proses false flag. Setelah peristiwa Duma, Prancis, Inggris, dan Amerika membombardir Suriah. Setelah Khan Sheikhoun, serangan agen saraf yang diduga terjadi pada 2017, negara-negara yang sama juga membombardir. Anda menciptakan peristiwa-peristiwa ini untuk kemudian menciptakan pembenaran bagi aksi militer langsung. Dan tentu saja dengan IAEA di Iran, tampaknya hal ini sejalan dengan upaya yang sangat terkoordinasi oleh Israel dan sebagian Amerika Serikat untuk menggulingkan pemerintah Iran. Jadi itulah logika militer yang dimaksud. Dan saya pikir, semacam false flag atau pemicu perang yang direkayasa adalah bagaimana peristiwa-peristiwa yang dibuat-buat atau direkayasa ini mengarah pada aksi militer langsung dan seterusnya. Jadi, ya, dan sekali lagi, maksud saya terkait Suriah tanpa membahas terlalu banyak detail, tetapi dengan degomen senjata kimia di Suriah, maka fisika ini adalah hal nyata. Chemical weapons attacks. I mean, these are real things, right? It's not that the whole thing has been fabricated. Bukan berarti semuanya telah direkayasa. Ada unsur rekayasa di sekitarnya, tetapi juga ada serangan nyata yang terjadi. Hanya saja atribusi atau tanggung jawab atas serangan-serangan itu bukan pada pemerintah Suriah, melainkan pada pasukan oposisi dan sebagainya. Jadi memang ada serangan nyata yang dilakukan. Orang-orang sungguhan yang terbunuh. Dan dalam banyak kasus yang telah kami teliti terkait dugaan insiden senjata kimia di Suriah, ada jejak keterlibatan dinas intelijen barat di balik peristiwa-peristiwa tersebut. Jadi, ini adalah aktivitas yang terkait dengan intelijen. Bukan hanya soal propaganda persepsi di dalam negeri, tetapi juga tentang memungkinkan aksi militer langsung sebagai bagian dari strategi perang perubahan rezim. Dari penelitian Anda, apa yang perlu dilakukan untuk mencegah hal ini? Karena tampaknya sebagian dari cara kerja ini adalah negara-negara kuat mampu menempatkan orang-orang mereka sendiri, bukan? Terutama jika mereka menempatkan orang-orang mereka di posisi direktur jenderal dan sebagainya, beberapa posisi kunci, dan pada dasarnya mereka sudah mengendalikan segalanya. Sekarang kita membutuhkan OPC Huawei, kita membutuhkan IAEA, kita membutuhkan lembaga-lembaga internasional karena mereka seharusnya memiliki fungsi mediasi, bukan? Membangun kepercayaan dan seterusnya. Kita tidak seharusnya membuang semuanya begitu saja ketika kita berkata, oke, kita harus menyingkirkan hal-hal itu. Tapi kita membutuhkan lembaga-lembaga itu agar berfungsi. Bisakah Anda memikirkan contoh organisasi internasional yang benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak bisa dikorupsi sampai tingkat itu? Dan apa yang membuat terjadinya korupsi seperti itu? Ya, saya tidak yakin apakah saya bisa memikirkan organisasi internasional yang benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik karena saya belum meneliti mereka secara sistematis. Yang saya tahu, banyak hanyalah tentang OPC Huawei dan tentu saja latar belakangnya terkait Irak dan sekarang dengan Iran serta IAEA. Maksud saya, bagaimana caranya agar sistem-sistem ini bisa berfungsi dengan benar? Kembali ke poin yang kita bahas sebelumnya. Para realisis realpolitik akan mengatakan bahwa ini tidak akan pernah berhasil. Hal-hal seperti ini tidak akan pernah lebih dari sekadar hiasan untuk politik kekuasaan. Sekarang, tentu saja, mari kita ambil gagasan liberal bahwa mungkin institusi-institusi ini bisa dibuat untuk bekerja. Maksud saya, sebagian dari ini tidak terlalu rumit. Saya akan mengatakan bahwa hal pertama yang penting adalah mencoba mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Dan itu adalah langkah awal yang sangat penting. Yang sebenarnya sudah saya lakukan bersama Hans Jose Bustani dan Richard Falk, berusaha menunjukkan apa yang sedang terjadi. Karena jika Anda perhatikan, saya tahu ini terdengar sangat rumit ketika saya membicarakan beberapa kasus ini. Tetapi sebenarnya, ketika Anda melihat beberapa dugaan serangan ini dan membaca laporannya, Anda akan melihat betapa jelasnya beberapa klaim yang dibuat itu sangat tidak masuk akal. Anda tahu, mereka tidak benar-benar berusaha keras dalam kampanye propaganda atau peristiwa yang direkayasa ini. Dan jika Anda memperhatikan dengan saksama, Anda sebenarnya bisa melihat bahwa semua itu cacat.
Jadi mendapatkan transparansi itu, menemukan cara untuk menjelaskan kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi, menurut saya sangat penting. Karena ketika mereka tahu bahwa mereka sedang diawasi dan sebagainya, itu bisa mulai mengubah perilaku. Setelah peristiwa Duma pada tahun 2015, tidak ada lagi dugaan serangan kimia di Suriah. Jadi saya pikir sangat masuk akal jika badan-badan intelijen yang mengatur serangan-serangan ini menyadari setelah Duma, ketika para ilmuwan dari OPCW mulai angkat bicara dan mengatakan bahwa ini bukan seperti yang dikatakan pemerintah Inggris dan Amerika. Mereka menyadari mungkin waktunya sudah habis untuk melakukan hal ini, bahwa mereka tidak bisa lagi melakukan serangan-serangan tersebut dan sebagainya. Jadi transparansi itu membantu, dan itu membantu pada organisasi-organisasi yang akan menjalankan tugasnya. Namun untuk mendapatkan transparansi yang benar, Anda benar-benar membutuhkan media arus utama yang berfungsi dan akan melaporkan isu-isu yang ada. Dan tentu saja, kita menghadapi tembok besar di situ. Ada banyak bidang isu di mana media arus utama tidak menjalankan tugasnya. Menurut saya, dalam istilah yang lebih praktis, tentu saja inilah yang kami juangkan terkait dengan OPCW. Hanya dengan membawa misi pencarian fakta dalam kerangka konvensi kimia, dan langkah awal. Baik, memastikan bahwa investigasi tersebut diawasi oleh divisi ilmiah. Misalnya, bahwa pekerjaan mereka harus melalui tinjauan sejawat, akan menjadi langkah besar ke depan dalam meningkatkan kualitas investigasi tersebut. Hal lain, dan ini berkaitan dengan poin tentang keterlibatan intelijen dan aktor-aktor yang terhubung dengan Barat, adalah bahwa misi pencarian fakta OPCW menjadi sepenuhnya bergantung pada bukti yang diberikan kepada mereka oleh pihak ketiga. Yang di Suriah akhirnya adalah White Helmets, yang tentu saja terhubung dengan pemerintah Inggris, didirikan oleh mantan perwira militer Inggris, James Le Mesurier, dan seterusnya. Jadi, jika Anda memikirkannya dari sudut pandang ilmiah, atau bahkan hanya dari sudut pandang hukum atau investigasi kepolisian, sangat tidak masuk akal untuk mengandalkan bukti yang pada dasarnya berasal dari para peserta dalam suatu konflik. Karena hal itu membuka peluang bagi bukti tersebut untuk dirusak dan dimanipulasi. Dan itulah yang bisa Anda lihat dalam banyak investigasi ini, bukti yang dirusak dan dimanipulasi dan sebagainya. Jadi mencoba untuk membawa, misalnya, misi pencari fakta ke landasan yang normal, ilmiah, dan objektif, di mana Anda tidak membiarkan mereka sepenuhnya bergantung pada informasi yang berasal dari kelompok-kelompok yang jelas-jelas berpihak dalam konflik. Itu akan menjadi langkah awal. Jadi, semua hal praktis semacam itu bisa dilakukan. Tapi inilah argumen yang disampaikan Claire Daly dan Mick Wallace, karena mereka membuat laporan untuk Uni Eropa setelah kontroversi Duma, dan itu sebagian membahas hal tersebut, tetapi juga sebagian membahas bagaimana solusinya adalah konvensi senjata kimia itu baik, tinggal pastikan Anda mematuhinya, dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, kepatuhan yang lebih besar terhadap jenis regulasi dan norma yang seharusnya ditetapkan akan menjadi salah satu cara untuk membuat hal-hal ini efektif. Bagaimana mencapainya? Saya tidak tahu. Bagaimana menciptakan kemauan politik di bidang di mana organisasi internasional tidak banyak mendapat sorotan dari jurnalis dan masyarakat luas, bukan? Mereka dianggap cukup terpisah dari realitas kehidupan kebanyakan orang. Orang-orang tahu tentang pertemuan Dewan Keamanan PBB dan sebagainya. Itu dilaporkan, dan seterusnya. Tapi saya rasa ini bukanlah lapisan pemerintahan yang transparan, diawasi, atau bahkan terlihat dalam politik internasional. Jadi, di mana Anda bisa menemukan kemauan politik agar mereka menjalankan tugasnya dengan benar, sulit untuk dipastikan. Dengan demikian, maksud saya Anda tahu saat ini ada banyak keterlibatan publik secara global terkait dengan apa yang terjadi, genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Jadi selalu ada ruang, menurut saya, untuk meningkatkan pengawasan dan perhatian. Maksud saya, Hans von Sponeck dan Richard Falk, buku mereka dari Princeton yang terbit tahun lalu,
sepenuhnya membahas tentang menyelamatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi bagi para penonton yang belum tahu, Hans von Sponeck adalah mantan asisten sekretaris jenderal pada tahun 1990-an. Ia mengundurkan diri karena kebijakan sanksi terhadap Irak. Richard Falk adalah profesor emeritus, namun keduanya sangat terhubung tentu saja dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sepanjang karier mereka. Pendapat mereka dalam buku tersebut ada bahwa PBB sangat rusak. Itu merupakan tinjauan menyeluruh terhadap semua perbaikan yang sekarang perlu dilakukan untuk menyelamatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengembalikannya ke prinsip-prinsip dasarnya serta tujuan awal pendiriannya, yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Karena itu adalah tujuan utamanya, dan tentu saja mencegah genosida. Jadi menurut saya, ada tugas besar di sana, tetapi solusinya tidaklah rumit. Ini bukan sesuatu yang rumit, sebenarnya mesit korupsi yang sedang kita. Saya pikir tantangannya adalah menciptakan kemauan politik, di mana orang-orang bersedia mendorong terjadinya perubahan. Ya, tapi kemauan politik itu hanya satu bagian. Bagian lainnya adalah menciptakan mekanisme yang mencegah hal-hal seperti ini terjadi, kan? Maksud saya, menurut saya OPCWW adalah contoh utama tentang bagaimana Anda tidak boleh membiarkan Sekretaris Jenderal menjalankan investigasi independen di bawah naungan OPCWW. Anda perlu menciptakan sebuah institusi yang memiliki pertama, aturan transparansi, dan kedua, mekanisme peninjauan. Maksud saya, kita lihat organisasi secara nasional, mereka tidak bisa disuap. Justru, Amerika Serikat an langkah checkmate terhadap mereka. Saya sedemikian ini dengan cederanya. The World Trade Organization. The World Trade Organization doesn't work because it's reviewing. Organisasi Perdagangan Dunia tidak berfungsi karena mekanisme peninjauannya sekarang diblokir. Tetapi itu terjadi karena organisasi itu sendiri dirancang sedemikian rupa, sehingga sebenarnya memberikan peluang yang sama bagi berbagai pihak untuk meningkatkan kasus mereka. Dan jelas, itu adalah sesuatu yang tidak ada di OPCW, dan tampaknya juga tidak ada di IAEA. Jadi, keseimbangan politik dalam sistem yang mencegah satu pihak mengambil alih seluruh organisasi dan menggunakannya sebagai kedok di mata dunia luar sangatlah penting. Menurut Anda, apakah OPCW dan IAEA dengan cara kerja mereka saat ini masih bisa direformasi, atau kita sudah harus menganggap mereka gagal dan perlu membangun sesuatu yang baru? Ya, menurut saya WTO adalah contoh yang baik. Maksud saya, Anda mungkin melihat pada struktur-struktur yang digunakan saat mereka dibentuk dan didirikan, semua itu pada akhirnya memang perlu reformasi total. Maksud saya, sekali lagi, kembali ke jawaban sebelumnya. Respons sederhana adalah memastikan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka konvensi senjata kimia yang telah disepakati. Itu konvensi yang baik. Itu adalah konvensi yang sesuai akal dan solid. Semua orang menginginkannya. Ya, dan kamu memaksa kepatuhan terhadap itu. Maksud saya, misalnya pada awalnya, OPCW dimaksudkan untuk menjadi segalanya. Semuanya harus berdasarkan konsensus. Semua orang harus setuju. Pada titik tertentu, mereka akhirnya meninggalkan itu. Jadi kemudian aturan pemungutan suara mayoritas yang diberlakukan. Tapi tentu saja, itu menjadi rentan terhadap tekanan dari para pemain besar. Dan inilah yang persis kita lihat terkait kontroversi OPCW Duma, di mana AS pada dasarnya menggunakan kekuatannya, menggalang negara-negara di kubunya untuk memilih mendukungnya, dan seterusnya. Dan pada dasarnya, seperti yang sering terjadi di konferensi negara-negara pihak sekarang, negara-negara saling melempar hinaan politik, dan sebagainya. Jadi ini telah menjadi sangat politis dan seterusnya. Jadi menurut saya, apakah ada mekanisme yang bisa memaksa organisasi-organisasi ini untuk mematuhi perjanjian? Ya, tidak ada. Pada dasarnya memang tidak ada pada akhirnya. Maksud saya, Anda tidak bisa, misalnya mengambil tindakan hukum terhadap organisasi internasional jika mereka terbukti korup. Mereka dilindungi dari hal itu dan sebagainya. Jadi mungkin itu sesuatu yang seharusnya diubah. Mungkin organisasi internasional seharusnya. Misalnya, dalam kasus pelapor pelanggaran OPCW,
ketika mereka mengungkapkan kebenaran dan kemudian pada dasarnya difitnah dan karier mereka dihancurkan oleh OPC Wablo. Pelapor pelanggaran seharusnya memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum terhadap OPC Wablo, juga terhadap pemerintah Suriah dan lain. Syrian government as well, etc. Maybe that's the road to go down to make sure that there is. Mungkin itu adalah jalan yang bisa ditempuh untuk memastikan akuntabilitas dapat dipaksakan melalui mekanisme tersebut. Tapi menurut saya, dengan OPCW, maksud saya ini sudah berlangsung cukup lama sekarang. Dan tentu saja fokus utamanya adalah Suriah. Namun jika Anda melihat bagaimana negara-negara di kubu barat mengucurkan dana ke organisasi tersebut, Anda bisa melihat Direktur Jenderal menandatangani cek dan sebagainya, serta pengajuan di OPCW terkait dukungan pendanaan untuk 2 atau 3 tahun ke depan, dan lain-lain. Hal ini sangat dipolitisasi dan jelas berada di kubu kekuatan barat, bukan di seluruh dunia. Saya tidak berpikir ini harus dihentikan begitu saja. Tetapi menurut saya, perlu ada skala investigasi dan reorganisasi yang benar-benar menyeluruh terhadap organisasi tersebut. Saya curiga dengan Suriah. Saya curiga bahwa ada banyak, bukan hanya orang-orang yang telah dikooptasi oleh kekuatan barat dan OPCW. Saya juga curiga ada orang-orang intelijen yang berhasil masuk ke dalam organisasi itu. Hal ini jelas terjadi pada UNSCOM di tahun 1990-an. Tidak ada alasan untuk berpikir bahwa hal itu tidak terjadi pada OPCW sekarang. Jadi ketika Anda memiliki organisasi yang sudah sebegitu korupnya, ada sangat banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi menurut saya, dalam jangka panjang, ya, organisasi itu sebaiknya tetap dipertahankan. Organisasi-organisasi seperti ini, seperti juga Perserikatan Bangsa-Bangsa, memang berpotensi memainkan peran penting untuk mencegah perang dan sebagainya. Tapi ya, sangat banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memulihkan mereka. Ya, jadi... Ya, tidak, saya setuju. Maksud saya, kita memang membutuhkan organisasi-organisasi ini. Dan jika kita tidak memilikinya, kita membutuhkan yang berbeda. Lalu kita hanya menciptakan masalah yang sama lagi, kan? Itulah mengapa penelitian ini sangat penting, agar kita memahami di mana hal-hal ini gagal. Dan satu hal yang menarik adalah, biasanya ketika kita menciptakan institusi yang gagal, kita biasanya menciptakan versi barunya. PBB adalah versi baru dari Liga Bangsa-Bangsa. May humas firm internasional adan gurus dari struktur tersebut. Kita harus sapain komoditas digus. Kita harus memiliki waras membuat berhasil. Kita hendak PM sampai ke sana. Ya, dan saya tahu bahwa beberapa orang mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah bisa menciptakan situasi di mana organisasi tingkat global ini akan lebih banyak membawa kebaikan daripada kerugian. Dan saya rasa saya tidak setuju dengan itu. Saya pikir organisasi-organisasi ini bisa menjadi kekuatan untuk kebaikan. Saya rasa Anda bisa melihatnya terjadi. Setidaknya, PBB menciptakan platform untuk meningkatkan kesadaran tentang apa yang terjadi di Gaza. Ya, meskipun kadang-kadang tidak efektif, setidaknya isu itu masuk ke dalam agenda dan sebagainya. Dan tentu saja, Anda tahu, bagian dari gagasan PBB adalah adanya dialog dan komunikasi. Jadi menurut saya ini adalah tantangan yang layak untuk dihadapi. Hanya karena pernah gagal, seperti Liga Bangsa-Bangsa yang gagal sebelumnya, dan hanya karena OPCW sangat-sangat gagal dalam 10 tahun terakhir, berarti kita tidak dapat berharap bahwa sistem legian ini tidak benar di kesempatan berikutnya. Ini adalah perjuangan yang terus-menerus, bukan? Mungkin kita memang harus melewati fase-fase di mana institusi-institusi dibentuk. Mereka berfungsi untuk beberapa waktu, lalu menjadi korup. Kemudian kita harus melakukan reformasi secara menyeluruh, dan seterusnya. Jadi mungkin kita memang berada dalam pertarungan terus-menerus melawan kekuasaan, kadang-kadang harus mengalah pada para realis dan sebagainya. Jadi kita tidak akan pernah benar-benar sampai di sana. Kita tidak akan pernah mendapatkan PBB, OPCW, atau IEA yang sempurna dan menjalankan tugasnya dengan benar sepenuhnya. Selalu akan ada pertarungan dan perjuangan melawan aktor-aktor jahat yang ingin memanfaatkan institusi-institusi itu untuk kepentingan mereka sendiri.
Yeah, no, absolutely. Tentu saja. Dan tentu saja, intinya adalah bahwa kekuasaan selalu berusaha untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan. Oleh karena itu, mereka mencoba menggunakan setiap jalur yang mereka miliki. Jadi, dalam arti tertentu, perjuangan ini tidak akan pernah berakhir. Apakah kita bisa membatasi mereka dengan cukup atau tidak? Dr. Pierce Robinson, di mana orang bisa menemukan Anda dan analisis Anda? And your analysis. Maksud saya, seperti yang Anda katakan di awal, saya terlibat dalam sejumlah organisasi yang semuanya memiliki situs web. Saya juga punya Substack sendiri, benar-benar tersebar di mana-mana. Saya pikir jika orang-orang mengunjungi akun Twitter saya, maksud saya akun X, Twitter, yaitu @PierceRobinson1. Di sana ada semua tautan ke organisasi tempat saya bekerja, atau tulisan pribadi saya. Juga ke hal-hal seperti Google Scholar misalnya, sehingga output akademis saya bisa diakses dari sana. Jadi mungkin mengunjungi akun Twitter saya adalah tempat terbaik. Saya juga punya situs WordPress, Pierce Robinson, yang memuat bio dan juga ringkasan publikasi serta penampilan dan sebagainya. Jadi orang-orang bisa melihat karya saya di sana. Maaf tidak bisa lebih spesifik, tapi akhir-akhir ini saya memang cenderung terlibat dalam banyak hal yang berbeda. Perfectly fine. Better. Sangat baik. Lebih baik Kristika Suraj. Saya akan fotokan saja semua yang baru Anda sebut di deskripsi video ini dua. Silakan cek sana. Dr. Robinson, terima kasih baik atas waktu Anda hari ini. Thank you very much for your time today. Terima kasih.